Meskipun sudah nihilis, ini sebelum ketemu Superman ya, ketemu Superman-nya terakhir. Katanya Nietzsche, nanti tetap ada the last man. The last man ini orang-orang dari kerumunan, orang-orang biasa tadi, yang ketika Tuhan dimatikan, dia stres. Kenapa? Bingung sekarang dia. Orang yang biasa diatur, sekarang dibebaskan, itu kan bisa stres. Dia mau ngapain bingung. Itu fase krisis. Meskipun tadi kita anggap ini moralitas itu ilusi loh. Agama itu cuma membelenggu kita. Ketika agama benar dibubarkan, moralitas dinihilkan, nanti akan ada the last man, orang-orang yang bingung. Dan ini jumlahnya banyak nanti. Katanya Nietzsche, ini orang-orang pengecut. Tidak berani berpikir sendiri. Tidak berani merumuskan tujuannya sendiri. Karena biasanya manut. Wong dosennya diem aja kok tanya, Pak, ada tugas apa Pak mata kuliah ini? Pak, ya nyari penyakit. Ya kan? Wong dosennya nggak ngatur kok mau diatur. Pak, sandalan boleh nggak Pak? Loh, kalau dosennya diem aja nggak usah ditanya. Jadinya lahir aturan, kamu sumpek. Betul. Coba kamu nggak usah bilang-bilang terus sandalan aja, terus dosennya nesu kok sandalan. Loh, Bapak nggak bilang-bilang sih kemarin. Ya kan gitu. Ya salahmu sendiri minta diatur. Itu kelompok the last man, orang-orang terakhir. Orang-orang pengecut, mereka ndak bisa disuruh mikir sendiri, nggak bisa. Kalau dibebaskan dia malah tanya, lah terus kita harus ngapain nih? Apa yang harus kita lakukan nih? Ada saran Pak? Ya podo wae kamu minta diatur lagi, itu namanya. Jadi katanya Nietzsche ndak, jadilah orang besar. Apa? Bebas dan mikir sendiri. Jangan kayak the last man. The last man itu pengecut. Apa cirinya orang besar yang Superman tadi? Dia bisa menghidupkan, mengikuti kehendak untuk berkuasa. Ini sebenarnya natural kok. Setiap orang itu kalau mau jujur, dia ingin menang. Dia ingin berkuasa. Dia ingin berkreasi, dia ingin menguasai sesuatu. Itu pasti tidak bisa ndak. Dia ingin lebih dari yang lain, itu pasti. Cuma gara-gara sistem moral yang membelenggu tadi, ini di pressure. Kamu mau apa-apa, siapa sih aku ini? Apa sih levelku ini? Itu kehendak untuk berkuasa, kita pressure. Setiap manusia punya kehendak ini. Setiap orang pingin lebih menonjol. Kalau nggak percaya, setiap kalian kan merasa dirinya masing-masing penting. Hanya saja ketika berinteraksi dengan yang lain, kadang-kadang terus kamu mengkeret. Siapa sih aku? Ini yang dikritik oleh Nietzsche. Ya tetap tunjukkan bahwa kamu itu penting. Pak, nanti saya malah dicueki apa, dimarahi apa, dikritik yang lain. Loh, yang lain juga sama, pingin dianggap penting. Kalau orang ngeritik kamu, dia juga pingin dianggap penting. Ayo tanding. Jangan kamunya malah mengkeret. Kalau mengkeret kamu pasti kalah. Kepalamu diinjak untuk dia lebih tinggi. Daripada kepalamu diinjak, kan mending kamu yang injak. Itu maunya Nietzsche begitu. Toh itu ya yang enak kan dorongan kayak gitu dibuang semua Pak. Dibuang semua, itu ndak alami, ndak natural. Ketika ndak natural, nanti kayak bahasanya Nietzsche, orang idiot yang ngatur kamu, orang yang ndak kompeten yang ngatur kamu, tambah rusak dirimu. Jadi
ikuti kehendakmu, ikuti cita-citamu untuk berkuasa. Will to power. Ini natural. Setiap orang merasa dirinya penting, merasa dirinya, kamu nyari ilmu itu kan juga ingin berkuasa, menguasai teknik tertentu, menguasai kemampuan tertentu, menguasai wawasan tertentu. Pada gilirannya kamu bisa menguasai sesuatu. Itu alami. Jadi jangan minder, jangan mengkerep kalau kamu punya kehendak tertentu. Kejar itu. Itu sifatnya alamiah, katanya Nietzsche. Nah, katanya Nietzsche, dunia ini adalah kehendak untuk berkuasa dan tidak lebih dari itu. Semua problem, termasuk problem-problem hari ini, problem agama, sosial, politik, akarnya adalah benturan antara kehendak untuk berkuasa. Biasanya orang mencontohkan kalau pas foto bareng-bareng itu kan mesti kamu yang dijujuk fotomu dulu. Ketika bareng-bareng foto banyak itu, aku mana ya? Mesti begitu. Jarang yang mikir, temanku mana ya? Kan enggak ada. Kalau pas ada gambarmu loh ya, mesti yang dicari gambarmu dulu. Itu kenapa? Ya karena kamu merasa dirimu penting. Jadi kalau ada temanmu, gambarku mananya? Alah, kamu enggak penting, enggak kelihatan juga enggak apa-apa. Kamu kan enggak terima. Jadi itu salah satu bukti bahwa setiap orang ingin dianggap penting. Ya contohnya misalnya kamu ketemu saya di jalan, kamu sudah senyum, pengen nyopot, neng aku lali. Bahwa kamu siapa? Kamu sudah siap-siap ketawa, tak lewati begitu saja. Itu kan kamu manggel. Wah, enggak dianggap penting blasero Pak Faiz sih. Mungkin karepku enggak begitu sih, cuma kadang ya sengaja. Jadi, nah, itu bukti bahwa ketika enggak dianggap penting, kamu kan marah. Jadi ada will to power. Setiap orang pasti punya itu. Pengetahuan juga arahnya untuk kekuasaan. Will to power. Senjata arahnya kekuasaan. Apapun arahnya sebenarnya untuk seseorang bisa menguasai sesuatu seperti levelnya masing-masing. Hadis kan bilang kullukum ra'in. Setiap orang pemimpin. Itu nama lain bahwa setiap orang sebenarnya punya wilayah kekuasaan sendiri. Dan setiap orang bangga semakin luas wilayah kekuasaannya, semakin senang dia. Antara lain lewat pengetahuan.